Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Sallu wa sallimu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma alimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Wa hakaza nabda hazihi ad-dirasah ghair mubasyarah biqaul bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa sallu ala rasulillah. Anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Alia Negeri 19 Jakarta kelas 11 yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa sallu ala rasulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan marilah kita memanjatkan dan menghadiahkan salawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Bagi yang sedang sakit agar diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang berhalangan izin atau ada hal-hal yang tidak bisa hadir di dalam PJJ ini, mari kita doakan agar Allah memudahkan dan melancarkan urusan-urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Anakku, siswa-siswi Madrasah Alia Negeri 19 Jakarta kelas 11. Saat ini insyaallah kita akan mengikuti pembelajaran jarak jauh pertemuan yang ke-14. Untuk pertemuan ke-14 ini adalah kita akan membahas tentang mujahadatun nafs atau sering diartikan kontrol diri. Untuk materi ayatnya ada di surah Al-Anfal ayat 72. Jadi silakan buka buku paketnya atau mushafnya, surah Al-Anfal ayat 72. Sebelum saya bacakan ayat surah Al-Anfal ayat 72 sebagai prolog, bahwasanya anak sekalian, kalau kita bertanya siapakah orang yang paling berbahagia, berdasarkan penelitian tim dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, jawabannya ketika orang bertanya siapakah orang yang paling berbahagia, mereka menjawab orang yang paling bahagia itu adalah orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, yang bisa mengontrol dirinya, atau yang bisa bermujahadatun nafs. Hal itu disimpulkan setelah mensurvei sekitar 414 orang yang sudah dewasa, terus pengamatan terhadap 205 orang lainnya. Dalam survei itu, tim yang dipimpin oleh Mr. Wilhelm Hoffman memberi 14 pertanyaan atau pernyataan kepada partisipan. Selain itu, mereka juga diminta melaporkan kondisi emosional, kondisi kepuasan, dan kondisi kebahagiaan dalam hidupnya. Kemudian pada pengamatan berikutnya, Wilhelm Hoffman mengamati situasi dan kondisi para partisipan. Hasilnya menakjubkan. Mereka yang mampu mengendalikan diri atau kontrol diri atau mujahadatun nafs adalah orang-orang yang memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang sangat lama.
Anakku siswa-siswi Madrasah Negeri 19 Jakarta kelas 11. Baiklah, kita segera membacakan ayat yang menjadi dalil pokok dari mujahadatun nafs, kontrol diri di surah Al-Anfal ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, serta orang-orang yang berjihad, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim fi sabilillah, dan jiwa mereka di jalan Allah, wallazina awaw, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman, wa nasaru, dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, ulaika ba'duhum awliya'u ba'd, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Wallazina amanu, dan terhadap orang-orang yang beriman, walam yuhajiru, tetapi belum berhijrah, malakum min walayatihim min syai', maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, hatta yuhajiru, sampai mereka berhijrah, wa inistansarukum fid dini alaikumun nasru, tetapi jika mereka meminta perlindungan, meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, fa'alaikumun nasru, maka kamu berkewajiban memberikan pertolongan, illa, kecuali, ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Wallahu bima ta'maluna basir, dan sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Negeri 19 Jakarta kelas 11. Dalam peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad bersama sahabat ke Madinah, terdapat 3 golongan. Pertama adalah kaum muhajirin, yaitu orang-orang yang berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Mereka mengalami kekerasan, penyiksaan, dan kekejaman yang dilakukan oleh kaum kafir, tetapi mereka tetap sabar dan tetap dalam iman. Yang kedua adalah kaum Ansar, yaitu orang-orang Madinah yang beriman kepada Allah, berjanji kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muhajirin untuk bersama-sama berjuang di jalan Allah. Mereka bersedia menolong dan berkorban dengan harta dan jiwanya demi keberhasilan perjuangan Islam. Allah memberikan 2 sebutan mulia kepada mereka sebagai pemberi tempat kediaman dan penolong dan pembantu. Kemudian golongan yang ketiga adalah kaum yang tidak termasuk dalam keduanya tadi,
Mereka tetap tinggal di Mekah yang dikuasai oleh orang kafir. Mereka tidak dapat disamakan dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansar, karena mereka tidak berada dalam lingkungan masyarakat Islam, tetapi hidup di lingkungan orang-orang kafir. Oleh karena itu, hubungan antara mereka dengan kaum muslimin yang ada di Madinah tidak dapat disamakan dengan hubungan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar yang sama-sama dalam satu komunitas di Madinah. Hubungan antara sesama mukmin di Madinah sangat erat, bahkan seperti saudara satu keturunan yang tidak lagi membedakan hak dan kewajiban. Hubungan antara mereka dengan mukmin di Madinah hanya diikat atas dasar keimanan saja. Kaum Muhajirin dan kaum Ansar telah memberikan teladan dan mujahadatun nafs. Anak sekalian, secara bahasa mujahadah artinya bersungguh-sungguh, sedangkan an-nafs artinya jiwa, bisa berarti nafsu atau diri. Jadi mujahadatun nafs artinya perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu atau bersungguh-sungguh menghindari perbuatan yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, atau disebut kontrol diri atau self control. Kemudian Al-Quran membagi nafsu itu ada 3 macam. Pertama, ada namanya nafsu ammarah, yaitu nafsu yang senantiasa mendorong manusia berbuat keburukan. Di surah Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsal lammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang kedua, an-nafsul lawwamah, yaitu nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku tidak bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri jika berdosa. Nafsu yang ketiga adalah nafsul mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang, sebagaimana di surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah, ila rabbiki, kepada Tuhanmu dengan hati radiyatan maradiyah, yang rida dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saya ridai. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku sebagai rahmatku, kata Allah. Anak sekalian, inilah pokok materi kandungannya yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini di surah Al-Anfal ayat 72. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.